Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sewa atau leasing. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Angger Mahanani NPM 104, Mustafa NPM 106, Salsabila Tasya Erlinda NPM 120, Erlangga Adihananto NPM 122, Atina Harin Hayuni NPM 138, dan Melinda Puspadewi NPM 140. Yang pertama adalah pengertian leasing. Menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor seri 122/MK/TV/74 nomor 32/M/SK/2024 nomor 30/KPB/I/74 pada tanggal 7 Januari 1974. Pengertian leasing itu sendiri adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Kemudian, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 11/KMK.01/1991 pada tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Pengertian leasing itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi atau finance lease, maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa, untuk digunakan oleh suatu lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa yang selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu yang menyewakan, yaitu perusahaan sewa guna atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk penyediaan barang modal. Kemudian yang kedua ada lessee yang menyewa, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai atau berkala oleh lessor. Yang terakhir ada bank atau kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber daya pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang selanjutnya adalah penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen, kemudian disewakan kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank, dapat pula disebut sebagai lessor independent.
Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lesser tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada penyewa, tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu, lesser independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier yang sering disebut dengan vendor program. Yang kedua, captive lesser. Captive lesser akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan yang menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lesser ini sering pula disebut dengan two-party lesser. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, dan pihak kedua adalah penyewa atau pemakai barang. Yang terakhir adalah lease broker atau packager. Lease broker ini berfungsi untuk mempertemukan calon penyewa dengan pihak lesser yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing, tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Finansialisasi. Finansialisasi adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dan lessee di mana A, yaitu lessor adalah pihak pemilihan barang atas objek leasing, yang B, lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. C, lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atas pemakaian barang tersebut. D, lessor pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi. Yang pertama, membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, mengembalikan pada lessor, atau yang ketiga, memperpanjang masa leasing. Ciri-ciri finansialisasi. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Kedua, lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau akan dikenakan denda. Yang ketiga, objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi. Yang keempat, angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh sesuai dengan pasal 23. Yang kelima, lessor tidak boleh menyusutkan barang modal. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk transaksi finance lease. Bentuk-bentuk transaksi finance lease ada 6. Yang pertama, direct finance lease. Dalam transaksi ini, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari penyewa dan langsung disewa guna usahakan kepada penyewa tersebut. Yang kedua, sale and leaseback. Pihak penyewa menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, leverage lease. Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah lessor, penyewa, dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Yang keempat, syndicated lease. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antar lessor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Yang kelima, cross-border lease. Cross-border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, yaitu negara tempat kedudukan lessor berbeda dengan negara penyewa. Yang terakhir, vendor lease. Vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor atau dealer, dan selanjutnya lease
penyewa akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer. Perkenalkan, nama saya Mustafa, NPM 0106. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua, yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease yang menyangkut dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan apa saja yang menyangkut di dalamnya? Yang pertama adalah lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dalam jangka waktu yang relatif itu lebih pendek dibanding dari umur ekonomis dari barang modal tersebut. Yang kedua, yaitu membayar sejumlah biaya sewa dengan secara berkala. Jadi pembiayaan sewa itu tidak diberikan secara kontan, tetapi secara berkala atau diangsur kepada lessor atas penggunaan barang modal yang jumlahnya itu tidak meliputi dari jumlah keseluruhan biaya perolehan dari barang tersebut beserta bunganya yang disebut dengan non-full payout lease. Yang ketiga, yaitu lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang modal tersebut. Jadi pihak lessor itu menanggung segala risiko yang ada pada ekonomis dan pemeliharaan atas barang dari modal tersebut. Yang keempat, lease kepada akhir kontrak harus melibatkan objek lease kepada lessor. Yang kelima, yaitu lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut dengan cancellable. Yang selanjutnya adalah perbedaan financial lease dengan operating lease. Dalam sewa guna usaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital lease, yang kedua adalah operating lease. Capital lease itu adalah dengan hak opsi, sedangkan dengan operating lease itu tanpa hak opsi. Apakah ciri-ciri utamanya? Ciri utamanya dari capital lease atau dengan hak opsi itu adalah yang pertama adalah adanya hak opsi. Yang kedua adalah adanya nilai dari sisa. Yang ketiga adalah jangka waktu yang lebih panjang. Yang keempat adalah diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Yang kelima adalah barang modal mampu dibeli lease dengan cara diangsur. Yang keenam adalah angsuran itu bersifat tetap atau tidak berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga yang dipinjam. Yang selanjutnya adalah kontrak tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lease. Yang selanjutnya adalah menggunakan transaksi keuangan. Yang selanjutnya adalah lease dapat menyusutkan barang modal. Yang selanjutnya adalah tidak adanya biaya dari sewa. Yang selanjutnya adalah angsuran lease tidak terkena PPN dan PPh. Itu ada pada pasal 23. Yang selanjutnya adalah pengalihan barang modal terkena PPN. Sedangkan dengan operating lease atau tanpa hak opsi, itu ciri utamanya yang pertama adalah tidak adanya hak opsi. Yang selanjutnya adalah tidak ada nilai sisa. Yang selanjutnya adalah jangka waktu itu relatif lebih singkat. Yang selanjutnya diberikan oleh produsen atau supplier. Yang selanjutnya adalah barang modal itu mahal sehingga lease hanya bisa menyewa, tidak bisa membayar secara kontan. Untuk selanjutnya, angsuran itu biaya per bulan. Pada umumnya itu bersifat tetap. Jadi angsuran setiap bulannya itu bersifat tetap. Jadi nilainya itu bersifat tetap. Selanjutnya adalah kontrak dapat dibatalkan oleh sepihak oleh lease. Selanjutnya, tidak adanya transaksi keuangan. Yang selanjutnya adalah lease tidak dapat menyusutkan barang modal. Yang selanjutnya adalah dikenakan biaya sewa. Yang selanjutnya adalah angsuran lease terkena PPN dan PPh itu pada pasal 23. Yang selanjutnya adalah tidak adanya pengalihan barang modal. Jadi
Selanjutnya yaitu metode pembayaran leasing. Besarnya pembayaran sewa setiap periodenya ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai barang modal, yang juga merupakan nilai kontrak sewa guna. Yang kedua, simpanan jaminan atau security deposit. Simpanan jaminan merupakan semacam uang muka pihak lease atas suatu kontrak sewa guna yang besarnya bergantung pada kesepakatan antara lessor dengan lease. Nilai sisa residual value. Tingkat bunga yang dikenakan ini yaitu dikenakan oleh lessor kepada lease, biasanya didasarkan atas tingkat bunga di pasaran yang berlaku berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas lease atau hasil negosiasi antara lessor dengan lease. Penentuan bunga dapat dilakukan secara fixed rate method dan floating rate, di mana sistem bunga tetap biasanya untuk transaksi yang bersifat retail adalah perkiraan wajar atas nilai atau barang modal yang di-lease pada masa akhir kontrak. Selanjutnya, jangka waktu berkaitan erat dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat suatu barang modal yang di-leaskan. Yang terakhir, tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan pembayaran sewa guna adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor. Kelebihan lease sebagai sumber pembiayaan, yaitu yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering digunakan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan sampai 100% full payout. Yang kedua yaitu lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga yaitu sumber pembinaan alternatif. Lease merupakan sumber pembinaan lain bagi perusahaan tanpa menggunakan fasilitas kredit line yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, lease tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperhatikan jaminan dari pihak lain. Yang keempat yaitu arus dana. Keluasan peraturan pembiayaan sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena peraturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. Yang kelima yaitu proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Yang keenam yaitu perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lease dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dalam suatu kontrak leasing. Objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang sewa dan lebih canggih. Yang ketujuh yaitu sumber pelunasan kewajiban. Batasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembiayaan asuransi hampir
lalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilease. Yang kedelapan yaitu kapitalisasi biaya. Biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan instalasi pemerintah, konsultan, percobaan, dan sebagainya. Yang kesembilan, resiko keusangan. Keadaan yang serba tidak menentu, operation lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap risiko keuangan, sehingga lease tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Yang ke-11, pembiayaan proyek skala besar. Keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang sering kali menjadi masalah di antara pemberi dana. Yang ke-12 yaitu meningkatkan bird capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bankability dari lease yang bersangkutan. Metode perhitungan leasing payment dibagi menjadi dua. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada payment in advance. Pembayaran angsuran sewa dilakukan di muka dengan rumus sebagai berikut. Lease payment sama dengan PV min FV per dalam kurung 1 per I pangkat N per 1 per I min 1 per I dalam kurung 1 per I pangkat N min 1 plus 1, dimana dengan penguraian sebagai berikut. PV adalah nilai sekarang dari barang, FV nilai di masa akan datang dari barang, kemudian I tingkat bunga per bulan, kemudian N adalah periode angsuran. Kemudian pembayaran kedua adalah payment in arrears, yaitu pembayaran angsuran sewa dilakukan di belakang setelah kontrak leasing disetujui, misalnya sebulan setelah penarikan. Dengan penjelasan perumusan sebagai berikut. Lease payment sama dengan PV min FV per dalam kurung 1 per I pangkat N, kemudian per 1 per I dikurang 1 per I dalam kurung 1 plus I pangkat N, di mana penguraiannya sebagai berikut. PV sama dengan nilai sekarang dari barang, FV adalah nilai di masa akan datang dari barang, kemudian I adalah tingkat bunga per bulan, dan N jumlah periode angsuran. Kemudian di slide berikutnya ini ada perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Bisa kita lihat di dalam kolom, bisa kita lihat di dalam tabel ini. Metode pembayaran itu ada 4 jenis dengan penjelasan sebagai berikut. Penjelasan yang pertama, di poin pertama adalah jenis barang. Di kolom leasing itu kita bisa lihat barang bergerak dan tidak bergerak. Yang artinya seperti kendaraan, kemudian mesin, dan lain sebagainya bisa kita leasingkan. Kemudian di kolom sewa beli hanya barang bergerak, yang artinya hanya kendaraan yang hanya bisa kita ajukan. Kemudian sewa menyewa, yaitu barang bergerak perlu pemeliharaan. Kemudian yang berikutnya ada kredit bank, yaitu semua jenis investasi. Dan kemudian di poin kedua adalah penyewa atau pembeli. Di bagian kolom leasing kita bisa lihat perusahaan atau perseorangan. Di bagian sewa beli perusahaan atau perseorangan. Dan sama halnya seperti di leasing dan sewa beli,
Di sewa menyewa, statusnya tetap perusahaan atau perseorangan. Dan begitu juga dengan di kredit bank, bisa kita lihat itu perusahaan atau perseorangan. Kemudian di penjelasan di poin berikutnya ada bentuk perusahaan pemilik barang. Yaitu di bagian leasing yang berstatus sebagai badan hukum perusahaan leasing. Kemudian di kolom sewa beli itu berstatus supplier pemilik barang. Sama halnya dengan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.